Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyuta tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha athasa wa mata'in ilahin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un minas sa'adah al-mar'atu salihah wal maskanul wasi' wal jarus salih wal markabul hani. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim. Ayol hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, nikmat sehat walafiat, nikmat kita diberikan waktu luang, waktu, kesempatan dan kemampuan serta kemauan untuk melaksanakan aktivitas ibadah sholat Jumat pada kesempatan ini. Semoga saja segala aktivitas kita kesempatan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada baginda alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya serta para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hambanya yang akan mendapatkan syafaat beliau. Hadirin jamaah rahimakumullah, kesempatan yang baik ini pula saya menyampaikan seruan nasihat khususnya bagi khatib dan semua umumnya jamaah sekalian. Mari kita sama-sama terus meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, agar ada rasa syukur yang senantiasa meningkat, ada baiknya kita mentafakuri salah satu nasihat sang murabi, yaitu Syekh Mustafa As-Sibai. Beliau menyampaikan sebuah nasihat. Sekali-kali kalian itu berkunjung ke rumah sakit agar kalian tahu betapa nikmat sehat itu sangat berharga. Sekali-kali kalian itu berkunjung ke penjara, rumah tahanan atau bui, agar kalian tahu betapa berharganya nikmat akhlak, nikmat menjadi orang baik. Sekali-kali engkau berkunjung ke perpustakaan agar engkau tahu betapa nikmat akal sehat, nikmat ilmu pengetahuan itu sangat luar biasa. Dan sekali-kali kita pun agendakan untuk berkunjung ke tempat-tempat kumuh, ke kolong jembatan ataupun kemana tempat di mana orang-orang miskin ada di situ, agar kita tahu betapa nikmat Allah begitu besar dikaruniakan kepada kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, saya ingin menggarisbawahi di sini tentang nikmat kita diberikan rumah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering bercita-cita menginginkan rumah idaman yang minimalis, yang modern, yang artistik, yang mewah, yang strategis, yang nyaman, yang asri dan lain sebagainya. Sehingga kita juga termotivasi untuk bekerja lebih keras lagi, membanting tulang, peras keringat, bekerja sampai malam dengan semangat untuk bisa meraih cita-cita itu. Itu semua benar dan memang wajar, karena kita hidup di dunia butuh rumah, butuh tempat berteduh. Dan memiliki rumah yang luas adalah salah satu dari 4 perkara yang oleh Rasulullah disebutkan sebagai indikasi tanda bahagianya seseorang. Arba'un minas sa'adah, 4 perkara yang menandai seorang itu bahagia.
al-mar'atu sholihah. Yang pertama seorang istri yang sholihah. Wal maskanul wasi, yang kedua rumah yang luas. Wal jari sholih, yang ketiga adalah tetangga yang baik. Wal markabul wahani, dan yang keempat adalah kendaraan yang bagus. Kita garis bawahi di sini tentang al-maskanul wasi, rumah yang luas. Hampir semua kita, semua insan ini yang hidup di bumi berkeinginan memiliki rumah tinggal, tempat tinggal untuk dirinya bersama keluarga, tempat berteduh dari hujan, dari panas, tempat juga bernaung dari segala yang mengkhawatirkan, tempat memadu cinta dan kasih sayang bersama keluarga, bersama anak-anak dan cucu. Dan alhamdulillah kita semua sudah banyak yang punya rumah. Namun biasanya kalau rumahnya belum bagus dan kita berkeinginan untuk memperindah rumahnya dengan desain yang lebih bagus, lebih indah, lebih elegan, lebih luas, dan memiliki atau menarik, memiliki keindahan dari dalam dan dari luar. Tambah sono, tambah sini, bongkar sini, bongkar sini. Dan yang sudah punya rumah yang bagus, kalau satu ketika dia melihat rumah lain yang lebih bagus, lebih indah, maka sering terbetik dalam hatinya kalau kemudian ingin merenovasi rumahnya seperti rumah itu, atau ingin membangun di tempat yang lain yang lebih bagus atau paling tidak sama dengan rumah yang bagus itu. Dia akan memilih lokasi yang lebih indah, lebih strategis, aman, dan lebih segala-galanya. Hadirin jamaah rahimakumullah, kenapa tidak? Memangnya tidak boleh? Ya boleh saja. Tidak ada larangan untuk kita mempunyai rumah selama dari hasil yang halal dan sesuai dengan syariat. Silahkan saja, dan itu pun boleh. Namun bila kita perhatikan dan renungkan, ternyata kadang-kadang kita ini kurang bersyukur. Ternyata tidak sedikit pula dari manusia atau orang-orang yang hidup di bumi ini, khususnya orang-orang miskin, yang sampai mati belum punya dan belum bisa memiliki rumah. Ada yang sudah menabung dari masa muda sampai usianya tua, tapi belum juga tercapai cita-citanya memiliki rumah. Selama hidupnya dia tinggal di kontrakan yang sederhana. Apa hendak dikata itu kemampuan yang dimilikinya? Atau ada orang yang memang sudah punya rumah, tapi ternyata harus tergusur dan terusir karena memang ada proyek atau memang ada hutang yang tidak bisa dilunasinya. Hadirin jamaah rahimakumullah, rumah di dunia ini hakikatnya adalah rumah sementara. Kita walaupun punya rumah bagus, pada hakikatnya ngontrak. Pada satu ketika kita akan terusir dan akan diusir. Ketika kita sudah mati, sudah meninggal, sudah terbujur kaku menjadi jenazah, jangankan orang lain, keluarganya pun akan segera mengusir kita. Kita akan meninggalkannya, suka ataupun tidak suka. Nanti kita akan berpisah dengan rumah yang kita cintai. Maka yang sudah semestinya kita siapkan adalah rumah kembali kita di akhirat kelak. Oleh karenanya jangan terlalu fokus kita membangun, memperbagus, memperbanyak investasi di dunia ini, karena semuanya itu akan kita tinggalkan. Justru rumah di surga sudah semestinya kita siapkan, kita cicil, kita berikan DP saat ini. Bisa kita siapkan satu rumah atau dua rumah atau tiga rumah atau sebanyak-banyaknya rumah-rumah di surga. Rumah di sana lebih bagus dan lebih mewah. Rumah di sana tak perlu capek-capek kita mengangsur, tak perlu bersusah payah kita menyicilnya.
Rumah di sana bangunannya terbuat dari emas dan perak. Perekatnya saja minyak kasturi. Catnya tidak akan luntur. Taman-taman bunganya tidak akan layu. Kebun-kebunnya setiap saat terus berbuah. Kita di sana kekal abadi, tak akan terusir dan tidak akan tergusur. Yang memasuki rumah-rumah surga, rumah-rumah atau pila-pila di surga, mereka tidak akan merasakan kesedihan dan tidak akan merasakan kesusahan. Betapa indahnya rumah yang ada di sana, rumah-rumah di surga yang tidak mengontrak, rumah-rumah idaman yang tidak akan tergusur. Siapa saja yang akan memasuki rumah itu? Inilah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 20. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafum min fawqiha ghurafum mabniyah tajri min tahtihal anhar wa'adahallahu la yukhlifullahul mi'ad. Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, bagi mereka disiapkan rumah-rumah yang tinggi, pila-pila di surga, yang di atasnya ada bangunan dan mereka di bawahnya disiapkan ada sungai-sungai yang mengalir. Itulah janji Allah dan Allah tidak akan menyalahi janjinya. Rabbibni li baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah bagi kami, bagiku sebuah rumah di surga. Hadirin jamaah rahimakumullah, syarat untuk mendapatkan rumah di surga adalah yang pertama beriman dan bertakwa, dan kemudian kita bertambahkan dengan amal-amal soleh. Antara lain adalah hendaklah kita membiasakan sholat sunat 12 rakaat setiap hari, setiap siang dan malamnya, yaitu sholat rawatib. Yang kemudian yang kedua, ada sebuah hadis, siapa yang membangun masjid maka Allah akan membangunkan pila di surga. Dan selanjutnya juga ada sebuah hadis yang lain, siapa yang membaca surat Al-Ikhlas setiap hari 10 kali maka Allah akan bangunkan baginya di surga. Semoga saja amalan-amalan tadi menjadi bagian dari amal-amal soleh yang kita siapkan dalam rangka kita membangun rumah di surga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.